Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pemirsa LDI TV yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah atas semua limpah nikmatnya. Alhamdulillah jazakumullahu khairah atas semua perantara agama. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Kita sama-sama tahu kita menjadi orang iman, kita sebagai hambanya Allah, pasti Allah di dalam kehidupan ini memberikan beberapa cobaan, memberikan hal-hal yang kadang-kadang tidak kita senangi. Maka dari itu kita sebagai hambanya Allah supaya bertawakal, supaya berserah diri kepada Allah, yaitu menyendarkan hati kita kepada Allah di dalam mendatangkan manfaat atau menghilangkan bahaya. Itu semuanya kita serahkan kepada Allah. Dengan kita berserah diri, dengan kita bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan memberikan banyak kemanfaatan bagi kita. Karena tawakal ini merupakan kewajiban orang iman. Fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kalian berserah dirilah jika kalian menjadi orang iman. Maka dari itu, di antaranya hasil daripada Allah, seseorang telah bertawakal kepadanya. Di antaranya yang pertama, Allah akan membukakan rizki yang banyak untuk dia. Di dalam hadis dijelaskan, Nabi telah bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra tagdu khimasan wa taruhu batona." Nabi telah bersabda, seandainya saja kalian berserah diri kepada Allah dengan sungguh berserah diri, maka niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Dia pagi-pagian dalam keadaan lapar, kemudian sore dia sudah dalam keadaan kenyang. Dengan kita berserah diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Kemudian yang kedua, termasuk di antaranya, Allah memberikan jalan untuk kemudahan bagi kita. Di antaranya kita bisa membayar hutang, menyelesaikan hutang kita. Di dalam Sahih Bukhari dijelaskan ada dua orang Bani Israel. Yang satu meminjam uang 1000 dinar, yang satunya memberikan hutang. Kemudian mereka berdua berjanji akan bertemu, salah satu mereka akan Kalau ngomongin Ramadan, ada aja tantangannya. janji akan bertemu, salah satu mereka akan memberikan hutangnya, yaitu 1000 dinar. Pas waktu di hari mereka mestinya ketemu, ternyata tidak ada perahu, yang saat itu keadaannya badai besar, sehingga orang yang hutang, saudaranya yang hutang 1000 dinar, tidak bisa menyeberang laut. Kemudian dia mencari kayu, lalu dia lubangi, kemudian uang 1000 dinar dimasukkan ke dalam kayu yang dilubangi tadi. Kemudian dia mengatakan, "Ya Allah, saya berserah diri kepada Engkau. Saya yakin Engkau akan bisa mendatangkan hutang saya kepada saudara saya yang ada di seberang lautan sana. Dan saya pasrah kepada Engkau ya Allah." Akhirnya
kayu yang berisi 1000 dinar dilemparkanlah ke dalam lautan. Tidak lama kemudian saudaranya yang ada di seberang sana, dia menjumpai kayu di pinggir laut. Kemudian di situ tertulis, dari saudara kamu yang memiliki hutang kepada kamu 1000 dinar. Berarti dengan adanya kita bisa berserah diri, tawakal kepada Allah, pasti di situ Allah akan memudahkan perkara kita. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kemudian yang ketiga, dengan kita berserah diri, maka kita akan dijauhkan dengan hal-hal yang bisa mendatangkan keburukan. Diceritakan dulu ada salah satu pemimpin di Mesir yang bernama Ahmad bin Tolun. Dia adalah pemimpin yang menganiaya, pemimpin yang bengis, yang saat itu pernah dia membunuh rakyatnya yang berjumlah 18.000 orang, dibunuh dengan cara tidak diberi makan sampai berbulan-bulan. Akhirnya ada salah satu dari ulamanya yang mengingatkan kepada dia. Tidak lama kemudian raja yang bengis tadi memasukkan pada ulama tersebut di dalam penjara. Setelah itu dimasukkan penjara, kemudian tidak lama raja tersebut memerintah untuk dilepaskanlah harimau atau singa. Saat itu lama dia berserah diri kepada Allah. Saya menyerahkan perkara saya kepada Allah. Saya yakin Allah akan memberikan pertolongan kepada saya. Akhirnya singa atau harimau tadi dimasukkan ke dalam penjara. Dengan seperti itu, singa atau harimau tadi tidak memangsanya, hanya mengendus-endus ulama tadi. Dan dia juga merasa tenang, tidak merasa takut, karena dia sudah menyerahkan semua perkaranya kepada Allah. Setelah itu, singa atau harimau tadi pergi dari dirinya. Tidak lama kemudian dia dikeluarkan dari penjara. Setelah itu ada yang bertanya, "Baik ulama, apakah kamu tidak takut saat ada singa yang dilepaskan oleh Ahmad bin Tolun untuk memangsa kamu?" Dia mengatakan, "Saya sudah menyerahkan perkara saya kepada Allah dan saya yakin Allah akan memberikan perkara. Allah akan memberikan pertolongan kepada saya." Kemudian dia mengatakan, "Saat itu yang ada di dalam pikiran saya adalah air liurnya harimau ini najis atau suci." Jadi dia tidak ada pikiran lain, hanya dia mengatakan dalam dirinya, air liurnya harimau ini suci atau najis. Ini berarti kalau kita melihat dari kisah ini, kalau kita sudah pasrah kepada Allah, maka Allah pasti akan melindungi kita. Allah akan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang buruk. Kemudian yang keempat, dengan kita berserah diri kepada Allah, pasti Allah akan menjauhkan diri kita dari setan. Nabi telah bersabda, "Idza kharajar rajulu min baitihi wa qala bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah fayuqalu wukita wa kufita wa hudita wa tanaha anhu syaitan." Nabi telah bersabda, ketika seorang rajul keluar dari rumahnya, kemudian dia berdoa, "Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah." Kemudian dikatakan kepada dia, "Kamu dijaga,
kamu dicukupi, dan kamu selalu mendapatkan hidayah, dan setan akan menjauh dari kamu. Berarti dengan kita berserah diri kepada Allah, setan akan kesulitan untuk menggoda kepada kita. Kemudian yang terakhir, dengan kita berserah diri kepada Allah, maka akan menghilangkan kesusahan. Allah akan menghilangkan kesusahan di dalam diri kita. Pepatah Arab mengatakan, "Man i'tamada ala malihi qalla, wa man i'tamada ala aqlihi dhalla, wa man i'tamada ala jahihi dhalla, wa man i'tamada ala Allahi la qalla wa la dhalla wa la dhalla." Ada seseorang mengatakan, barang siapa menyerahkan dirinya kepada hartanya, maka hartanya akan menjadikan dia sedikit. Maksudnya tidak akan memberikan manfaat kepada dia. Dan barang siapa yang menyandarkan dirinya kepada akalnya, maka dia akan tersesat. Dan barang siapa yang akan menyandarkan pada kedudukannya, maka dia akan hina. Dan barang siapa yang menyandarkan dirinya kepada Allah, maka dia tidak akan merasa sedikit, dia tidak akan tersesat, dan dia tidak akan hina. Maka dengan kita berserah diri kepada Allah, tawakal kepada Allah, kita akan bisa merasa senang, merasa ridho terhadap qadar Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.